Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Desan Pengampu, yaitu Pak Hudan Nisa Ansori MPD, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudulkan tentang profil usaha kecil dan pengembangannya. Langsung untuk materi yang pertama, pembahasan pertama yaitu mengenai tentang profil usaha kecil. Jadi usaha kecil itu adalah perusahaan swasta, kemitraan atau perseorangan yang memiliki karyawan lebih sedikit dan atau pendapatan tahunan yang lebih sedikit daripada bisnis atau korporasi biasa. Jadi usaha kecil ini adalah merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ya, adapun undang-undang yaitu di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, dan isi daripada undang-undang tersebut yaitu yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian yang selanjutnya, yang B, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Yang selanjutnya yaitu milik warga negara Indonesia. Untuk poin yang selanjutnya yaitu berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Untuk yang terakhir yaitu berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Kemudian memasuki poin selanjutnya, membahas tentang ciri-ciri dan karakteristik profil usaha kecil. Ya, berdasarkan dari undang-undang yang telah disebutkan tadi, yaitu merupakan undang-undang nomor 9 tahun 1995, maka kita dapat mengetahui bahwa usaha kecil itu memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu manajemen itu tergantung dari pemilik. Yang kedua yaitu modal disediakan oleh pemilik sendiri. Yang ketiga, skala usaha dan jumlah modal itu relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Dan yang poin selanjutnya yaitu daerah operasi usaha bersifat lokal. Jadi biasanya usaha kecil itu sifatnya daerah operasionalnya itu hanya di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia sangat terbatas. Karena berhubung ini juga profil usaha kecil, jadi usaha kecil ini tidak terlalu mempunyai sumber daya manusia yang banyak. Selanjutnya yaitu biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Untuk yang poin selanjutnya, karyawan ada hubungan kekerabatan emosional dan mayoritas karyawan itu berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari profil usaha kecil dan ciri-cirinya. Untuk yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yaitu Elisa Amanatun Hasanah yang akan menjelaskan di poin selanjutnya mengenai faktor-faktor dan juga pengembangan usaha kecil. Terima kasih. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Zaki mengenai makalah profil usaha kecil dan pengembangannya. Nah, yang akan saya bahas adalah mengenai faktor yang mempengaruhi usaha kecil dan pengembangan usaha kecil. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi usaha kecil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor yang mengakibatkan kelemahan pada usaha kecil, dan yang kedua adalah faktor yang mengakibatkan kekuatan pada usaha kecil. Nah, faktor yang mengakibatkan kelemahan pada usaha kecil itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah keterbatasan modal. Biasanya seorang pengusaha kecil dalam menyeimbangkan uang masuk dan uang keluar itu ketika melakukan perluasan usaha itu mengalami kesulitan dikarenakan adanya keterbatasan modal. Yang kedua adalah permasalahan kepegawaian.
Yang dimaksudkan adalah usaha kecil itu tidak mampu membayar gaji yang besar seperti pada perusahaan besar, dan biasanya dalam menyediakan kesempatan dan status terdapat kesulitan karena pada perusahaan kecil harus berkonsentrasi pada permasalahan sehari-hari saja. Untuk yang selanjutnya adalah biaya langsung yang tinggi, yang selanjutnya keterbatasan varian usaha, dan yang terakhir adalah rendahnya kredibilitas. Nah, yang dimaksud dari rendahnya kredibilitas itu adalah masyarakat menerima produk perusahaan besar karena namanya telah dikenal dan dipercaya. Sedangkan pada usaha kecil harus berjuang dulu untuk manajemen dan membuktikan setiap kali menawarkan sebuah produk baru atau memasuki pasar baru. Reputasi dan keberhasilannya di masa lalu pun di mata masyarakat itu jarang diperhitungkan. Untuk yang selanjutnya saya akan bahas tentang kekuatan usaha kecil. Nah, faktor yang mempengaruhinya yang pertama ada motivasi yang tinggi, yang kedua adalah fleksibilitas yang tinggi, yang ketiga adalah kurangnya birokrasi, dan yang terakhir adalah tidak mencolok di masyarakat umum. Untuk selanjutnya saya akan bahas tentang pengembangan usaha kecil. Di sini pengembangan usaha kecil itu telah didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1998. Sedangkan ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil itu meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Pada bidang produksi dan pengolahan dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan kemampuan manajemen serta teknis produksi dan pengolahan. Untuk yang kedua, meningkatkan kemampuan rancangan pembangunan dan perekayasaan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarpras produksi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong, dan kemasan. Untuk yang selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang pemasaran dapat dilakukan dengan yang pertama melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, yang kedua meningkatkan kemampuan manajemen dan teknis pemasaran, yang ketiga menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar, dan selanjutnya adalah mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi. Sedangkan yang terakhir adalah memasarkan produk usaha kecil. Pada bidang sumber daya manusia, pembinaan dan pengembangan dapat dilakukan dengan yang pertama memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, yang kedua meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, yang ketiga membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi usaha kecil, dan yang terakhir adalah menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil. Sedangkan pada bidang teknologi dapat dilakukan dengan yang pertama untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru. Yang ketiga adalah memberikan insentif kepada usaha kecil. Yang keempat memberikan kerjasama dan alih teknologi. Yang kelima meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standarisasi teknologi. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan serta mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.